Peluang Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, menjadi penguak fakta kasus pembunuhan Brigadir Yosua dinilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sangat kecil. Ketua LPSK, Hasto Atmojo, mengatakan status Putri sangat berbeda dengan Barada Eliezer. LPSK juga menyebut, jika Putri menjadi penguak fakta akan menimbulkan konflik kepentingan karena Verdi Sambo menjadi tersangka pelaku pembunuhan Brigadir Yosua. Ini agak berbeda posisi Ibu Putri ini, karena apa? Walaupun yang bersangkutan nantinya ternyata bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Verdi Sambo, tentu ada konflik of interest yang bersangkutan untuk menjadi justice collaborator karena posisinya sebagai istri dari Verdi Sambo. Jadi itu perbedaan antara Baradae dengan Ibu Putri. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Putri Chandrawati berbicara jujur terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM Sandra Yatimoniaga menilai hal ini penting agar kasus hukum tidak berlarut-larut. Kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Ibu PC, namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Soal keterlibatan istri Verdi Sambo dalam pembunuhan Yosua, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendukung upaya audit laporan dugaan pelecehan istri Sambo yang masuk ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tersebut awalnya bagian dari rekayasa yang dibuat seolah faktual. Namun setelah dilakukan penelusuran, polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan tersebut karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Awalnya kan rekayasa. Ya. Ada orkestrasi rekayasa ini menjadi sesuatu yang faktual. Ya. Tapi dalam perjalanannya kan ternyata tidak terbukti bahwa tidak ada pelecehan, bahwa tidak. Ya. Bahwa ini Mbak, lah inilah ceritanya mengapa perlunya audit investigasi, siapa yang merintahkan, mengapa mau diperintah, lalu bagaimana prosesnya ketika menjalankan untuk membenarkan kebohongan itu. Itu yang diaudit itu Mbak sebetulnya Mbak. Ya. Itu harus diaudit juga, toh penyidik juga harusnya tahu sejak awal kemana arahnya kasus masing-masing dan ini yang harus diperiksa. Kalau kami yakin pasti sudah tahu kalau ini tapi karena ada perintah itu. Dari pihak keluarga Brigadir Yosua, kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak menyatakan tersangka seharusnya lebih dari 5. Karena ada ajudan yang seringkali menghasut Verdi Sambo hingga akhirnya Yosua dibunuh. Kamarudin juga menyebut mempunyai bukti soal ini. Selain ajudan, menurut Kamarudin, ada juga perwira di Propam Polri yang menghalangi proses penyidikan pembunuhan Yosua. Nah, dari antara 9 yang saya ucapkan pertama itu masih ada kekurangan 4 lagi, yaitu di antara para ajudan khususnya yang berinisial D yang sering menghasut daripada Bapak Verdi Sambo sehingga emosi daripada Pak Verdi Sambo tersulut. Demikian juga dia juga yang pertama kali memberitahu kepada Karo Propos tentang dugaan atau pembunuhan terencana ini. Propam ada juga yang terang-terangan menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti, menyembunyikan barang bukti, dan atau sengaja merintangi penyidikan. Itu juga harus dijadikan tersangka. Bukti, terutama rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan saat-saat menjelang kematian Brigadir Yosua, jadi alat penting mengungkap keseluruhan kejahatan yang diduga dilakukan Verdi Sambo dan sejumlah ajudannya ini. Namun, menurut ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat, rekaman yang tersebar terkait aktivitas di garasi rumah Irjen Verdi Sambo telah diedit. Hal itu terlihat dari format video yang telah berubah dan kejanggalan rentang waktu di dalam video. Jelas itu merupakan hasil editing lah ya. Sekarang saya buka saja, saya kasih lihat. Kalau kita melihat sekarang CCTV yang ada di garasinya FS ya, itu yang kita lihat ada 2 kendaraan. Ini bukan analisa saya saja, saya biar masyarakat juga melihat logikanya gitu ya. Bahwa sekarang dilihat kendaraan yang warna hitam itu kendaraannya terkompres. Dan kemudian saat layar itu ditampilkan itu dengan formatnya 1:1, padahal kalau layar CCTV biasanya 43 atau 16:9 lebar, melebar bukan kotak. Dengan demikian berarti ada area yang dipotong.
Satu persatu, kebenaran di belakang aksi kejahatan yang dilakukan Verdi Sambo terungkap. Seharusnya tidak ada kompromi yang dilakukan terhadap pengungkapan seluruh kejahatan yang diduga dilakukan Verdi Sambo. Sementara, kesaksian dari Putri Chandrawati juga bisa jadi kunci apa motif sebenarnya dari Verdi Sambo membunuh ajudannya sendiri. Tim Liputan Kompas TV.